wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba menyampaikan materi tentang pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jamaah sekalian yang hadir pada saat ini. Mengapa materi tentang pengenalan yang sempurna kepada Allah ini saya sampaikan? Karena materi ini sangatlah penting di dalam kita menjalankan agama, di dalam kehidupan beragama. Kita umat Islam mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam menyembah Tuhan yang tiada lain dan tiada bukan. Tuhannya orang Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahukah kita, mengertikah kita siapa sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa taala? Mengenalkah kita siapa itu Tuhan kita yang sebenar-benarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu rasanya materi ini sangatlah penting, sangatlah mendasar untuk coba kita pahami, untuk coba kita ketahui, untuk coba kita kaji. Pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenalnya kita kepada Allah, untuk mengenalnya, pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dasar dan landasannya sangatlah kuat. Kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama di dalam Islam. Kita haruslah tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengetahui
keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal Allah, untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dasarnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Allazina yu'minu nabil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada yang raib. Raib. Yang kedua, landasan kita Quran surah As-Surah ayat 11. Laisa kamislihi say'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang seumpama dengan dia. Serupa, seumpama. Kemudian, landasan kita yang ketiga, kita berpijak kepada Al-Quranul Karim di surah Al-Ikhlas ayat yang keempat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Setara. Dari penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, di surah As-Surah ayat 11, di surah Al-Ikhlas ayat 4. Ketiga surah ini menjelaskan tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya, agar pengenalan kita betul, agar pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah salah. Siapa itu yang raib? Siapa yang itu tidak ada serupa, seumpama dengan apapun? Siapa itu yang tidak ada setara dengan apapun? Tiada lain dan tiada bukan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita umat Islam hanya mengenal Allah hanya sebatas asma, hanya sebatas nama saja. Kita hanya mengetahui bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita hanya mengetahui Tuhannya orang Islam bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidaklah mengenal, tidaklah mengetahui, tidaklah benar-benar mengenal hakikat Allah yang sebenar-benarnya. Sehingga wajarlah kalau kebanyakan kita dari umat Islam masih banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, banyak melakukan penyelewengan-penyelewengan di dalam akidah kita. Akidah adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hal ini sangatlah penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui di dalam beragama. Bukan saja di dalam beragama itu hanya menyangkut masalah syariat saja. Bukan dalam beragama itu hanya menyangkut masalah akidah dan masalah akhlak saja. Tapi kebanyakan dari kita jarang atau tidak mengetahui, jarang sekali memahami atau memperhatikan
tentang akidah. Akidah ini adalah menyangkut masalah keyakinan kita yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyangkut masalah keyakinan kepada Allah, itu sudah menyangkut masalah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kita terkadang hanya mengetahui Allah itu hanya sebatas nama saja. Dari kita kecil hingga dewasa, kita hanya mengetahui Allah, hanya mengetahui Tuhan sebatas nama. Tetapi kita tidaklah mau, tidaklah pernah memahami bagaimana tentang hakikat Allah itu yang sebenar-benarnya. Mengapa di dalam kita beragama, Allah itu wajib untuk kita ketahui, Allah itu wajib untuk kita kenal. Karena jelas di dalam rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah keyakinan kita hanya Allah yang memberikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Siapa itu yang memberikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak? Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Allah perlulah kita pahami, Allah perlulah kita ketahui, Allah perlulah kita kenal. Di dalam rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Bagaimana iman kita benar? Bagaimana keyakinan kita mau benar kepada Allah kalau seandainya Allah tidak kita kenal? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Kita disuruh mengenal Allah di dalam beragama agarlah benar ibadah kita, benarlah tujuan kita, tidak akan pernah melenceng. Kita umat Islam harus sadar akan hal ini semua. Kita harus tahu. Sehingga banyak daripada kita umat Islam yang melakukan kesalahan-kesalahan tanpa mereka sadari. Ini telah pernah saya jelaskan di tentang bahaya kesyirikan dalam beragama pada materi yang lalu. Kalau kita sudah tahu Allah itu ghaib, berarti Allah itu tidak bisa kita umpamakan dengan apapun. Berarti Allah itu tidak ada setara dengan apapun. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat mengenal Allah itu benar? Untuk mengenal Allah yang sebenar-benarnya, kita haruslah sadar, kita haruslah yakin seyakin-yakinnya. Makanya untuk mengenal Allah secara sempurna, iman kita harus benar kepada Allah. Ingat, yang dikatakan iman itu terdiri daripada 3 pondasi. Yang pertama, dibenarkan oleh hati. Yang kedua, diucapkan oleh lisan. Yang ketiga, dilaksanakan oleh perbuatan. Kalau mau kita jelaskan lagi, kalau seandainya mau kita jabarkan lagi, dibenarkan oleh hati ini sudah menyangkut masalah rukun kalbi.
diucapkan oleh lisan sudah menyangkut masalah rukun qauli. Dilaksanakan oleh perbuatan sudah menyangkut masalah rukun fi'li. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah itu raif, bahwa Allah tidak ada serupa dengan apapun, Allah itu tidak ada setara dengan apapun, tanamkan keimanan kita, tanamkan keyakinan kita bahwa Allah itu tidak ada tandingannya, bahwa Allah itu tidak ada bandingannya, bahwa Allah itu tidak bisa kita iktikadkan, kita umpamakan dengan apapun juga. Inilah keyakinan kita, inilah iktikad kita, inilah keimanan kita sebagai seorang Islam yang memiliki tauhid yang benar. Karena di dalam Al-Quran, di surah Al-An'am ayat 103. Quran surah Al-An'am ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Dari surah Al-An'am ayat 103, bahwa kita ketahui bahwa Allah itu tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata, penglihatan yang basar, penglihatan yang nyata, penglihatan jasmani ini. Tetapi Allah hanya bisa dikenal, Allah hanya bisa dilihat dengan mempergunakan keimanan kita. Keimanan kita yang paling dalam, keimanan kita yang paling murni, yang bermuara dari dalam hati. Jadi hanya hati kita lah yang bisa mengenal Allah, yang bisa terhubung kepada Allah, yang bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sudah memahami ini, kita pun harus mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk bisa mengenal Allah hanya melalui hati kita, hanya melalui keimanan kita yang terdalam. Kalau seandainya kita tidak bisa melihat Allah secara kasat mata, secara mata telanjang ini, bagaimana caranya kita untuk melihat Allah atau untuk meyakini Allah? Melihat Allah dengan dua cara. Yang pertama, melihat Allah. Yang pertama dengan iman, yang kedua dengan yakin. Dengan iman kita meyakini Allah itu ada. Meyakini Allah itu ada. Ini wajib hukumnya. Dengan yakin, putus keyakinan kita
bahwa Allah itu raib, bahwa Allah itu tidak ada serupa dengan apapun, bahwa Allah itu tidak ada setara dengan apapun. Iman dan yakin ini letaknya di dalam hati. Yang dikatakan hati ini, yang dikatakan hati di sini adalah kalbu. Jangan kita beranggapan, jangan kita berpersepsi yang dikatakan hati itu segumpal daging dan darah. Kalau pendapat kita mengatakan hati itu segumpal daging dan darah, ini sama halnya dengan daging dan darah atau hati yang sama dengan binatang. Bisa untuk kita makan. Tetapi yang dimaknai hati di sini yaitu kalbu. Kalbu itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah inilah yang bisa mengenal Allah, yang bisa terhubung kepada Allah, yang bisa merasakan adanya Allah di dalam kehidupan ini. Makanya tentang kalbu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalbu mukmin baitullah, hati orang mukmin rumahnya Allah. Yang dimaknai rumah Allah adalah tempat terbit dan tempat terbit memancarnya hidayah Allah, petunjuk Allah, karunia Allah. Di dalam kalbu inilah Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada hambanya, yaitu manusia. Jadi kita wajib hukumnya untuk mengenal hakikat Allah yang sebenar-benarnya, agarlah kita di dalam menjalani kehidupan ini, baik tentang kehidupan di dunia maupun tentang urusan ibadah, benar kita tidak ada penyelewengan sedikit pun. Agar kita, tujuan kita beribadah khusyuk tawaduknya dapatlah kita laksanakan. Dapatlah itu. Jadi bukan saja kita beragama ini hanya sebatas mengetahui nama Tuhan saja. Tapi kita harus mengetahui hakikat Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hanya mau mengetahui, jangan kita mau mengenal, hanya sekedar mengenal ciptaan. Tapi Sang Pencipta tidak mau kita ketahui, tidak mau kita kenal. Bagaimana hidup kita mau selamat di dunia maupun di akhirat kelak, kalau Sang Pemberi penyelamat, Sang Pemberi petunjuk, Sang Pemberi hidayah, Sang Pemberi kehidupan ini tidak kita kenal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangatlah banyak di antara kita, khususnya umat Islam, yang melalaikan ini semua. Kita seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bukan urusan agama itu hanya sekedar urusan syariat, urusan ibadah saja. Bukan urusan agama itu hanya sekedar urusan akhlak, sopan santun saja. Tapi kesemuanya itu yang pokoknya, yang paling mendasar daripada ibadah dan akhlak itu adalah akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangatlah jelas. Kita berkaca kepada sejarah peri kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pedoman kehidupan kita umat Islam. Sejarah
kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 40 tahun peristiwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kemudian kurang lebih umur Rasulullah 52 tahun. Ini adalah peristiwa Isra Mi'raj. Seperti kita ketahui bahwa Isra Mi'raj inilah Rasulullah menerima perintah salat. Jadi ada rentang waktu di antara 40 dan 52 tahun. 40-52 tahun, 12 tahun. Apa yang dilaksanakan Rasulullah? Apa yang dikerjakan Rasulullah selama 12 tahun ini? Yang dikerjakan Rasulullah yaitu menanamkan akidah. Akidah adalah tauhid. Akidah tauhid inilah yang dimaknai dengan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Kemudian dari 52 sampai dengan 63 Rasulullah wafat. 52, 63, 11 tahun. Di periode yang kedua, ini dikatakan periode pertama. Ini yang dikatakan periode kedua. Di periode yang kedua inilah, ini yang dikatakan periode syariat. Syariat adalah ibadah. Di periode yang kedua inilah Rasulullah melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Dan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Inilah yang dikatakan, ini rukun Islam yang pertama. Sedangkan rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima, salat, zakat, puasa, haji. Mengapa di periode pertama Rasulullah menanamkan akidah tauhid keyakinan? Karena Rasulullah sangatlah mengetahui bahwa untuk salat, zakat, puasa, haji ini adalah syariat ibadah. Adalah amalan. Bagaimana kita salat benar, bagaimana zakat benar, bagaimana puasa bisa benar, bagaimana haji kita benar. Kita arahkan kemana salat kita, kita tujukan kemana hakikat zakat kita, kita laksanakan bagaimana puasa itu sebenar, bagaimana haji kita benar. Itulah menyangkut masalah syahadat. Syahadat adalah akidah, tauhid, keyakinan kita kepada Allah. Kalau seandainya kita mau kembali berkaca, kembali kepada sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, makanya
akidah atau tauhid ini sangatlah penting, sangatlah mendasar. Sehingga sebelum kita melaksanakan ibadah, wajib hukumnya kita melakukan pengenalan kepada Allah. Pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar ibadah kita benar. Agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan melenceng sedikit pun. Inilah yang dinamakan tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak adanya penyimpangan-penyimpangan, tidak adanya kesirikan-kesirikan yang kita lakukan. Kalau seandainya benar kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haruslah kiranya kita kembali melihat bagaimana proses Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun pondasi-pondasi di dalam beragama. Jangan sampai kita melupakan ini semua. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah acuan kita. Nabi Muhammad itu adalah pedoman kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dapat memahami tentang pengenalan materi, pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Agar kita tidak hanya sebatas mengetahui Tuhan itu hanya Allah saja. Tidak hanya kita memahami Tuhan itu hanya sebatas asma atau lafaz saja. Tapi benar-benar kita bisa mengenal siapa itu Allah, siapa itu sembahan kita, umat Islam. Agar timbul suatu keyakinan, timbul suatu kepercayaan diri, timbul suatu husnuzan, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan materi ini tentang pengenalan yang sempurna kepada Allah ini dapat para jamaah sekalian pahami, dapat para jamaah sekalian untuk merenungkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik kehidupan dalam beraktivitas sehari-hari maupun yang terpenting adalah aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan di materi-materi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.